Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk konsep pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain pembatasan berat bagasi, batas nilai cukup yang dinyatakan lulus, lalu lowongan kerja mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu, dan sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kalian cari di sekitar kalian ya. Untuk perbedaan dan persamaan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yang pertama yaitu pada tanda sama dengan. Kalau persamaan itu pakai sama dengan, dan pertidaksamaan itu dapat menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Untuk pertidaksamaan ini dapat diselesaikan dengan cara definisi nilai mutlak dan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya menggunakan yang definisi nilai mutlak. Untuk definisi nilai mutlak sendiri itu masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Hanya kita sekarang harus melihat soalnya. Jika bentuknya kurang dari atau sama dengan, kalian menggunakan rumus ini. Nah, itu berlaku juga untuk yang kurang dari. Tidak menggunakan sama dengan, di sini juga tidak menggunakan sama dengan. Dan untuk soal mutlak X lebih dari sama dengan A, rumusnya menggunakan ini, menggunakan atau. Harus dua-duanya dicari. Sama juga ketika tidak menggunakan sama dengan, di sini juga tidak ada sama dengannya, tapi sama. Harus keduanya ini. Dan ketika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari atau sama dengan A, tidak ada bilangan real yang memenuhi. Kita berpindah ke contoh soalnya. Ketika mutlak 3X dikurangi 5 kurang dari 4, ingat ya, kalau kurang dari berarti kedua ruasnya memiliki A, yang satu A negatif, yang satu A positif. Ini kita anggapkan sebagai A. Nah, di sini kita mengambil dari sini 3X dikurangi 5, ini A-nya, ini A negatif, A positif. Karena di sini negatif 5, kita harus menjumlahkan dengan 5. Tapi cara gampangnya atau cara cepatnya itu kita pindahkan dari negatif, pindah ke sini jadi positif, di sini juga jadi positif. Nah, ternyata di sini X-nya itu masih memiliki 3. Karena suatu perkalian, untuk menghilangkan 3, kita membaginya. Jadi ketiganya harus kita bagi dengan 3. Hasilnya 1/3 kurang dari X kurang dari 3. Nah, kalau X-nya sudah sendiri seperti ini, depannya ini adalah 1 atau tidak terlihat seperti ini, hanya X saja, ini sudah ketemu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini, X dipetakan atas 1/3 kurang dari X kurang dari 3. Untuk contoh soal kedua, yaitu mutlak 2X ditambah 7 lebih besar sama dengan 1. Jadi di sini kita jelas ya, lebih besar atau sama dengan, berarti menggunakan rumus atau itu. Nah, ini kita anggapkan Fx, ini kita anggapkan A. Kita menggunakan yang rumus pertama dulu ya. Di sini Fx kurang dari atau sama dengan negatif A. Kita ganti Fx-nya dengan 2X tambah 7. Di sini negatif A, berarti negatif 1. Nah, di sini menjadi 2X. Kenapa di sini negatif 8? Karena negatif 1 dikurangi 7. Lalu karena di depan X ada 2, maka negatif 8 kita bagi 2, tinggal negatif 4. Atau kita menggunakan yang Fx lebih besar atau sama dengan A. Fx-nya ini lebih besar atau sama dengan 1, hanya karena 1 di sini. Maka 2X lebih besar negatif 6, lebih besar atau sama dengan ya, negatif 6. Lalu kita bagi dengan 2, karena di depan X ada 2, jadi negatif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah
X dipetakan oleh X kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3. Nah, untuk jenis seperti ini, jadi contoh soal selanjutnya itu mutlak 2X dikurangi 1 kurang dari sama dengan mutlak X tambah 5. Kita ubah dulu. Jadi, yang sini kita pindahkan. Karena di sini positif, ke sini jadi negatif. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Mutlak 2X dikurangi 1 dikurangi mutlak X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 0. Karena tanda di tengah ini kurang dari atau sama dengan ya. Lalu kita cari syaratnya. Untuk syarat yang mutlak pertama ini menjadi ini ya. Seperti biasa kita cari syaratnya. Kalau positif 2X lebih besar atau sama dengan 1. Kalau negatif 2X kurang dari 1. Maka hasilnya X lebih besar atau sama dengan setengah. X-nya yang negatif, X kurang dari setengah. Kita juga cari syarat yang kedua untuk X tambah 5. Itu yang positif X lebih besar atau sama dengan negatif 5. Dan yang negatif X kurang dari negatif 5. Gitu ya. Lalu kita buat garis bilangannya yang kecil di kiri. Ingat ya, antara setengah sama negatif 5, berarti kan yang kecil negatif 5 ya, di kiri negatif 5 dan setengahnya di kanan, karena yang besar. Lalu kita tentukan di sini X kurang dari negatif 5 untuk syarat negatif tadi. Terus untuk syarat yang di antara itu negatif 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari setengah. Kenapa kita pakai sama dengan? Karena di sini belum pakai sama dengan ya. Dan untuk syarat positifnya, di sini syarat positif kan harus lebih besar atau sama dengan. Makanya kita gunakan ini. Dan angkanya itu mengambil dari ini untuk yang besar dan ini untuk yang kecil ya. Jadi kita memperoleh pada mutlak 2X dikurangi 1. Untuk syarat positifnya kita ambil yang paling kanan. X lebih besar dari setengah. Terus kita ngerjainnya dari bawah dulu. Negatif 2X tambah 1 ini syarat negatifnya. Syaratnya kita ambil dari yang paling kiri. Jadi kita nggak lagi pakai yang ini. Tapi kita pakai yang dari garis bilangan ini. Lalu untuk yang tengah kita tulis syaratnya dulu. Baru kita lihat pada 2X dikurangi 1 dia punya syarat apa? Dia memiliki setengah. Berarti kita lihat yang setengah. Dari X dulu, dari X sama setengah ini. Kita baca X kurang dari setengah. Antara ini yang positif dan negatif, yang X kurang dari setengah kan syarat negatif. Berarti kita ambil angka yang ini. Negatif 2X, maaf ini ada negatifnya ya. Negatif 2X ditambah 1. Nih, dari sini ambilnya ya nanti ya. Ambilnya dari yang negatif. Maka itu juga berlaku pada mutlak X tambah 5. Untuk yang positif ini, syaratnya juga dari yang kanan. Syarat negatifnya ini dari yang kiri. Cara bacanya juga sama. Kita tulis dulu syaratnya. Nah, kalau X tambah 5 kan syaratnya memiliki negatif 5. Berarti kita lihat dari X sama negatif 5. Dari sini. Set. Kita bacanya dari X ya. X lebih besar atau sama dengan negatif 5. X lebih besar atau sama dengan negatif 5. Oh, berarti dia miliknya yang positif. Berarti kita ambil dari yang atas ini. Nah, gitu ya. Lalu, kita terapkan dari 3 syarat itu. Jadi, yang pertama kita cari dulu untuk yang X lebih besar atau sama dengan setengah. Nah, ini kita peroleh dari sini. Kita kembali. Nah, ini. Jadi, yang atas kita hitung dulu. Nanti yang tengah juga sama. Yang bawah juga sama. Jadi, 2X dikurangi 1. Terus ini kan tandanya kurang ya. Maka dikurangi X tambah 5. Tandanya di sini kurang dari atau sama dengan. Berarti kita juga gunakan. Kurang dari atau sama dengan. Kita terapkan di sini. Nah, ini diambil dari yang positif tadi. Semuanya positif ya. Dikurangi karena di soal kurang dari atau sama dengan 0. Itu juga di soal. Lalu, di sini kita jabarkan negatif X. Karena negatif dikali X, negatif X. Positif 5 dikali negatif 5. Lalu kita hitungkan hasilnya ini 2X dikurangi X kan X ya. Negatif 1 dikurangi 5, negatif 6. Maka X-nya kurang dari atau sama dengan 6. Atau dari sini langsung kita gambarkan. Belum selesai ya, kita gambarkan.
di sini. X lebih besar dari setengah. Kalau lebih besar itu ke kanan, kalau lebih kecil ke kiri gitu ya. Dan yang 6-nya juga harus kita gambar. Jadi kita gambarnya itu ini. Ini syaratnya dan hasilnya. Syaratnya itu X kurang dari 6. Kalau kurang dari kan ke kiri ya. Nah, untuk melihat hasilnya, pada langkah ini kita lihat irisannya. Jadi irisannya yang menimpa 2 kali, garisnya ada 2 kali. Berarti ini ya. Kalau ini kan cuma sekali, daerah sini cuma sekali. Daerah sini yang tengah sini kan 2 kali. Daerah yang kanan juga cuma sekali. Berarti kita ambil daerah yang tengah. Kalau daerah yang tengah itu pakai diantara ya. Maka hasilnya adalah setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Oke, di sini kita juga mencari untuk batasan negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Nah, ini kita ambil dari yang tengah tadi ya, karena ini batasan yang tengah. Nah, ini negatifnya ini kita kalikan semuanya dari sini ke sini. Negatif X, negatif 5 gitu ya. Maka hasilnya ini. Nah, kalau kalian ketemu ini bagiannya di depan X itu ada negatifnya, jangan lupa nanti dikali negatif. Kalau dikali negatif tandanya berubah. Ini kan tandanya kurang dari. Kalau dikali negatif maka menjadi lebih dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Ingat ya. Jadi kalau ada negatif di X otomatis nanti tandanya berubah. Kalau kita kalikan dengan negatif 1. Kita juga sama seperti yang A tadi menggambar. Kita yang gambar itu dari batasan ini dan hasilnya ini. Kita cari titik-titiknya. Ini titik-titiknya. Kita tulis. Nah, kalian bisa lihat, di sini kan berwarna, di sini tidak berwarna, ya kan? Karena apa? Karena di sini ada sama dengannya, di sini tidak ada sama dengannya. Jadi kalau tidak ada sama dengan, nanti gambarnya kosong gini ya, nggak berwarna ya. Kalau ini nanti bisa kalian warnain hitam atau apa bebas. Yang penting dia tidak kosong gitu ya. Nah, negatif 5 kurang dari X kurang dari setengah, maka karena diantara ya sudah kalian langsung gambar gabungkan seperti ini. Batasnya itu begini. Terus untuk yang negatif 4/3 itu dia lebih dari. Kalau lebih dari kan ke kanan. Nah kalian lihat bagian sini. Sini kan tidak ada garis. Di sini cuma sekali. Di sini 2 kali. Di sini cuma sekali. Berarti yang diambil yang nih irisannya yang sini. Berarti negatif 4 kurang dari sama dengan X. Karena di sini kosongan. Berarti kurang dari setengah. Nah, di sini Ibu kasih catatan. Untuk lingkaran pada garis bilangan. Nih ya, lingkaran ini maksud Ibu. Jika berwarna berarti memiliki tanda sama dengan ini. Kurang dari atau lebih dari sama dengan. Semuanya pakai sama dengan. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jika tidak berwarna berarti kosong. Berarti dia kurang dari atau lebih dari. Tidak pakai sama dengan. Nah, di sini untuk X kurang dari negatif 5. Berarti kita ambil yang syarat negatif terbawah tadi angkanya. Kalian bisa lihat. Untuk negatif sama ya. Negatif kali negatif X berarti positif X. Negatif kali negatif 5 berarti positif 5. Nah, di sini sama seperti tadi. Ada negatif di depan X. Berarti kita kalikan dengan negatif 1. Tandanya dibalik. Diubah ke sini. Kalau dari kurang dari menjadi lebih dari. Itu keduanya pakai sama dengan ya. Terus kita langsung gambar garis bilangannya. Garis bilangannya yang syaratnya X kurang dari negatif 5 dan X lebih besar atau sama dengan 6. Kalau kurang dari negatif 5 berarti dia ke kanan, maaf ke kiri. Kan kurang dari ya. Terus kalau lebih dari berarti dia ke kanan. Nah di sini ada yang menimpa nggak? Ini kan cuma 1, ini mah kosong. Ini cuma 1 juga, padahal titiknya ada 2 ya, X-nya itu ada 2. Berarti di sini tidak ada nilai yang memenuhi, karena tidak ada irisannya. Jadi untuk yang terakhir kita gambar garis bilangannya. Jadi nilai-nilai yang kita temukan tadi kita gambarkan, kita gabungkan. Nah, tadi kan yang pertama dia
setengah ya, sampai 6. Ini yang kedua negatif 4/3 sampai setengah. Ini kita gambar semuanya, kita gabung. Jadi untuk yang terakhir kita pakai gabungan, bukan irisan. Jadi kita ambil dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka karena semuanya itu berwarna, kita ambil negatif 4/3 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 6. Ini ya yang paling kecil dan paling besar. Ada jenis contoh soal selanjutnya ketika di sini penjumlahan atau pengurangan kurang dari atau sama dengan A. Itu kalian juga sama mencari syarat yang ini dan mencari syarat yang ini. Jadi untuk syarat positif dari 2X dikurangi 3 adalah X lebih besar atau sama dengan 3/2. Kalau syarat negatifnya X kurang dari 3/2. Untuk syarat yang mutlak X tambah 1, syarat positifnya X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Untuk syarat negatifnya X kurang dari negatif 1. Sama, kita gambar. Yang kecil adalah negatif 1. Berarti kita letakkan di kiri. Yang besar adalah 3/2. Berarti kita letakkan di kanan. Seperti tadi. Di sini kan X kurang dari 1. Di sini di antara. Di sini X lebih besar atau sama dengan 3/2. Itu nggak perlu nulis ya, nulisnya di sini saja ya. Jadi mutlak 2X dikurangi 3 pada syarat positif ini ya. Syarat positifnya itu 2X dikurangi 3. Dari sini X lebih besar atau sama dengan 3/2. Untuk syarat negatifnya X kurang dari negatif 1. Terus kita tulis di antara dulu, yang di antara. Itu untuk 2X dikurangi 3 adalah 3/2 ya. Kita lihat yang 3/2, oke. X kurang dari 3/2, gini ya, bacanya gini ya. Berarti kita ambil yang syarat apa? Ini kan yang negatif, ini positif, dia mirip yang negatif. Berarti kita ambil dari yang negatif. Sama seperti tadi. Untuk syarat yang mutlak X plus 1 juga sama. Ini yang positif, ini yang negatif. Yang di antara, kalian lihat pada X tambah 1. Berarti dia punya negatif 1. Kita lihat dari negatif 1. Oke, kita kotak di sini. X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Yang hasilnya lebih besar atau sama dengan, kan ini ya, berarti positif. Berarti kita ambil yang atas untuk syarat positifnya. Begini. Nah, kita lanjutkan. Untuk menguji 3 syarat itu. Untuk syarat X lebih besar atau sama dengan 3/2. Ini ya. 3/2 dari sini. Itu kita ambil dari yang atas sendiri tadi. Karena tandanya tadi dikurang, berarti sini kurang. Kalau besok ditambah, tambah ya. Kurang dari atau sama dengan 4. Itu dari soal. Kita hitung-hitung. Ternyata hasilnya X kurang dari atau sama dengan 8. Berarti kita harus bikin garis bilangan. Untuk si ini, X lebih besar atau sama dengan 3/2 dan X kurang dari atau sama dengan 8. Kita kasih titik-titik dulu. Karena yang kecil 3/2 kita kasih kiri. Dan yang besar adalah 8. Semuanya ada sama dengannya. Berarti berwarna semuanya. Boleh hitam, boleh hijau, boleh bebas kalian. Nah, untuk 3/2 itu ini X lebih besar. Berarti kalau lebih besar ke kanan. Terus ini lebih kecil X-nya, berarti ke kiri. Kalian lihat irisannya. Ini cuma 1. Nah, di sini ada irisan ini. Berarti kita gunakan yang 3/2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Kita ujikan juga untuk yang di antara. Untuk yang di antara kita ambil yang tengah ya angkanya. Ternyata hasilnya begini. Nah, ini ada negatif X-nya itu. Ingat, siap-siap tandanya kita balik. Nah, kita balik. X-nya sekarang negatifnya sekarang di sini. X-nya sekarang jadi lebih besar atau sama dengan negatif 2/3. Kita juga pakai garis bilangan untuk ini. Yang ini dan hasilnya. Kita masukkan titik-titiknya. Negatif 1 ya, ada sama dengannya ya, yang dekatnya. Terus ini negatif 2/3, baru 3/2. Kita urutkan dari yang paling kecil sampai terbesar ya. Dan kita dari sini, dari untuk negatif 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari 3/2, berarti kan di antara. Nah, kalau di antara tuh gambarnya begini, nyambung gini. Nah, yang sini, X lebih besar atau sama dengan, kalau lebih besar berarti jelas ke kanan.
Nah, itu. Yang ada irisannya mana? Yang ada irisannya kan dari sini tuh yang ada ini. Kalau ini kan nggak ada, ini cuma satu. Nah, ini ada dua. Berarti dari ini, titik ini, sampai sini. Berarti negatif 2/3 kurang dari sama dengan E, kurang dari 3/2. Ingat, kenapa kurang dari? Karena di sini kosong, nggak ada warnanya. Gitu. Nah, kita yang ketiga, untuk X kurang dari negatif 1 sama. Kita ambil nilai yang paling bawah tadi untuk yang negatif tadi. Ternyata di sini ada negatif X kurang dari 0. Walaupun di sini hasilnya 0, tetap ya kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Jadi tandanya dibalik. Kita sekarang gambar garis bilangan. Dari negatif 1, karena di sini tidak ada sama dengan, berarti nggak ada warna ya. Terus 0, 0-nya ada warnanya karena ada sama dengan. Di sini dari untuk ya, untuk X kurang dari negatif 1. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Nah, ke kiri dia. Terus untuk 0-nya itu kan X lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar ke kanan. Ada yang ketemu nggak? Ada yang beririsan nggak? Nggak ada kan? Berarti tidak ada yang memenuhi. Kita gabung gambar-gambarnya tadi menjadi, nih ya, titik-titiknya kita tulis dulu. Tadi kan ada yang batasannya negatif 2/3 sampai 3/2. Terus yang 3/2 sampai 8 juga ada kan? Karena ini hasil akhir berarti bukan irisan lagi, tapi gabungan. Kalau gabungan itu dari yang terkecil dan terbesar. Karena di sini semua ada warnanya, berarti negatif 2/3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Begitu anak-anak semua. Nah, sekian dari Ibu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.